Ya pemirsa, kabar siang di lokasi tadi saya udah ikut nih bagaimana penyemprotan ini yang dilakukan oleh tim dari pemadam kebakaran untuk penyemprot area outdoor di sepanjang kawasan Ancol, Jakarta Utara. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke narasumber saya. Tadi kan kita sudah coba untuk menyemprot beberapa area seperti misalnya di area pantainya, kemudian area-area wisata yang ada di Ancol. Nah, sekarang saya mau coba tanya sebetulnya untuk penyemprotan secara masif ini nanti akan dilakukan secara berkala atau sekali ini aja sebelum nantinya kawasan Ancol dibuka tanggal 20 Juni 2020. Yuk kita tanyakan, di sini sudah ada Bapak Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara, Pak Rahmat. Halo Pak, selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Ya. Pak, ini kan tadi sudah dilakukan penyemprotan, Pak Rahmat ya. Nah, ini diceritain lagi dong Pak, detailnya ada berapa mobil pemadam kebakaran, terus ini keberapa kalinya di area Ancol ini, gimana Pak? Untuk unit yang kita kerahkan, unit operasional ada 10 unit, plus unit-unit pendukung lumayan banyak. Untuk personilnya kita 80 orang. 80 orang untuk personil yang operasional, untuk yang pendukung itu kita nggak hitung lah. Dan untuk Ancol memang ini kita lakukan menjelang pembukaan tanggal 20 besok. Jadi supaya kita untuk memastikan dan juga kerjasama dengan pihak Ancol, untuk memastikan ya kita mencobalah upaya-upaya agar pencegahan penyebaran COVID-19 bisa kita laksanakan. Untuk selanjutnya ya nanti kita akan koordinasikan lagi kan itu. Pak, tapi dapat briefingan terakhir ini dari pengelola Ancol sendiri Pak, area-areanya katanya yang mau disemprot itu yang mana aja sih Pak, titik-titiknya kan katanya outdoor tuh, area-area yang di luar aja kan? Ya, untuk kita memang hasil koordinasi kita melakukan disinfeksi untuk area outdoornya aja, lokasi jalan, parkir, dan juga beberapa wahana-wahana yang ada di luar ruangan itu yang kita akan lakukan disinfeksi. Sedangkan untuk yang indoornya mereka sudah melakukan secara mandiri untuk pihak Ancolnya. Nah, Pak, idealnya nih Pak, kalau untuk penyemprotan secara outdoor, nah itu tuh yang harus terkena siraman disinfektan itu apakah hanya jalan aja, ini jalan untuk mobil, atau sampai ke pinggir-pinggir, sampai ke tempat kita jalan kayak gini juga Pak sebenarnya nih? Sebetulnya memang yang lebih penting area pinggirnya sebetulnya. Berarti yang kayak gini-gini juga harusnya disemprot juga Pak, pakai mobilnya? Ini akan dilakukan penyemprotan nih karena kita standby di sini kan, jadi ya nggak bisa juga gitu pending. Yang lain-lain mereka melakukan sebetulnya lebih ke pinggir-pinggir jalannya, tempat kalau ada halte, shelter itu tempat menunggu kendaraan, nah itu yang akan dilakukan disinfeksi. Halte, shelter berarti yang biasanya buat bis Ancol tuh itu juga langsung kesemprot desinfektan juga ya Pak ya, itu ya berarti ya? Di area parkir kan ada tempat istirahat, kursi-kursi itu yang dilakukan disinfeksinya di situ. Pak, berarti areanya mulai dari pintu masuk Ancol aja, dari pintu luar enggak ya? Area-area luar sekitaran Ancol enggak ya Pak ya? Kita bergerak dari pintu timur, dan saya lupa itu detailnya, cuman dari 3 arah kita bergerak dan satu dari area Bende ya Pak, dari Bende itu yang satu dari pintu timur. Jadi kita hampir semua area outdoor kita upayakan, dan juga lokasi-lokasi parkir yang ada kan, ada yang di antara Pasar Seni dan SeaWorld, kalau nggak salah ada area parkir yang lumayan luas, itu kita semua, dan kita total semua di studi kita lakukan disinfeksi. Iya. Pak, penyemprotan ini berarti total ya, tadi Bapak bilang ada area parkir, kemudian untuk jalan-jalan yang dilintasi kendaraan yang di depan sini yang di kawasan Ancol dan pinggir-pinggir seperti ini kan Pak. Nah, kalau nanti setelah Ancol dibuka, kawasan Ancol dibuka tanggal 20 Juni itu kira-kira akan dilakukan lagi penyemprotan masif seperti ini, atau ini sudah yang terakhir kalinya nanti menjelang dibuka tanggal 20 Pak? Untuk selanjutnya kita akan menyesuaikan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Impian Jaya Ancol. Tapi untuk program dari dinas adalah kita persiapan pembukaan tempat hiburan kita lakukan total, untuk tempat hiburan kita laksanakan disinfeksi. Untuk selanjutnya nanti akan kita koordinasikan lagi kalau memang dari pihak pengelola menganggap perlu melihat dari pergerakan pengunjung, kira-kira ada area-area yang memang berisiko dapat terjadi penularan, kita akan laksanakan lagi disinfeksi. Ya. Ini artinya pihak dari dinas juga sudah siap gitu Pak ya, kalau misalnya nanti ada permintaan, ada request lagi nih dari pihak pengelola wisata misalnya di Ancol, minta disemprot lagi area outdoor ini, sudah siap juga ya Pak ya, langsung berarti ya? Insya Allah siap, karena memang salah satu tugas gubernur, posisi kami di gugus tugas COVID adalah untuk melakukan disinfeksi. Jadi kita harus siap
Dan untuk bahan disinfektan juga akan didapat dari Pemda ini. Kita full untuk unit tenaga dan disinfektan itu dari Pemda semua. Karena memang salah satu program Pemda ya untuk mencegah penyebaran COVID, yaitu kita lakukan secara masif. Pak, saya penasaran sih Pak, ini untuk sekali semprot area outdoor nih di kawasan Ancol kayak gini, itu tuh disinfektannya bisa habis berapa liter sih Pak? Untuk disinfektan itu kan kita bentuknya padat ya. Kalau satu mobil tangki 4.000 itu kira-kira 4 kiloan ya gitu untuk satu tangki itu. Dan ini dari hasil penyemprotan kok yang 10.000 liter ya 2,5 kalinya lah itu sekitar. 4.000 liter untuk satu mobil, kan ada 10 mobil ya Pak ya, ini artinya ya sekali melakukan pensemprotan ya. Iya. Dan Terima kasih banyak. Kalau gitu Pak Rahman, ini kalau mau bertugas lagi silahkan. Nanti di segmen selanjutnya kita akan coba mengulas pemirsa bersama dengan pihak pengelola dari Ancol, kira-kira persiapannya yang sudah dilakukan. Tadi kan dari Dinas Gulkarmat sendiri sudah melakukan penyemprotan di area outdoor. Nah nanti dari pihak pengelola Ancol, nah ini seperti apa persiapannya? Karena dengar-dengar nih ya, infonya sudah dilakukan juga penyemprotan, pembersihan di area indoor ini secara periodik. Nanti akan kita tanyakan, kita bahas. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ini keterangan dari Dinas Gulkarmat Jakarta Utara yang melakukan penyemprotan secara outdoor di kawasan Ancol Jakarta Utara ini. Nah, lalu seperti apa persiapan dari pengelola Ancol sendiri? Nah, saya akan tanyakan langsung. Di sini sudah ada narasumber saya, ada Ibu Rika sebagai Corporate Communication Ancol. Halo Ibu, apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Yes. Bu Rika, tadi kan ini udah dilakukan penyemprotan sama Dinas Gulkarmat. Kalau dari pengelola Ancol sendiri nih untuk pembersihan area indoornya, itu gimana? Udah selesaikah sampai sekarang nih 3 hari jelang buka kayaknya nih? Ya, jadi kalau untuk upaya penyemprotan disinfektan kita lakukan secara rutin. Baik waktu saat PSBB maupun saat ini menjelang buka, itu lebih kita intensifkan lagi. Jadi kita lakukan penyiraman atau penyemprotan disinfektan itu secara rutin. Ini mulai dari kapan Bu? Kalau boleh tahu bulan apa nih udah mulai disemprot disinfektan di area indoornya nih Bu? Kalau indoor itu yang tadi saya sampaikan sejak PSBB. Jadi sejak waktu Ancol ditutup sementara, itu kita lakukan treatment, pembersihan secara rutin. Ini artinya untuk tanggal 20 nanti itu Bu Rika yang akan dibuka akan langsung serentak kah semuanya, mulai dari kayak Dufan, SeaWorld, tempat makan, tempat rekreasi yang lain, atau ada tahapan-tahapan tertentu? Tanggal 20 misalnya tempat makan dulu, nah itu gimana tuh? Ya, rencananya tanggal 20 Juni nanti pas Ancol buka itu kita akan buka hampir seluruh wahana kecuali Atlantis Water Adventure atau Water Park. Ya. Belum boleh karena gimana Bu? Ya, kita lakukan nanti secara bertahap karena kita sangat memperhatikan physical distancing ya. Nah, kalau untuk restoran-restoran nih Bu yang ada di sekitaran kawasan Ancol ini udah juga dibuka nantinya? Betul, termasuk jadi restoran-restoran yang ada di kawasan Ancol itu kita akan lakukan pembukaan juga. Nah, ini dengan adanya banyak sekali tenan-tenan makanan, nih rumah makan, kemudian tadi kan ada Dufan juga, SeaWorld juga. Nah, itu protokol kesehatan yang diterapkan, apakah berbeda sebetulnya dengan yang selama ini sudah dibilang kayak 50% kapasitas, kemudian harus dicek dulu suhunya, atau semua seragam nanti di tiap-tiap rumah makan juga akan disediakan seperti itu? Ya, betul. Kita melakukan koordinasi dengan seluruh mitra yang ada di dalam Ancol, maupun yang memang Ancol miliki secara mandiri. Jadi kita sudah melakukan standarisasi sesuai standar kesehatan COVID-19, itu di mana bahwa kapasitas itu memang tidak boleh full. Artinya minimal banget itu harus ada pembatasan 50%. Kemudian untuk pengaturan tempat duduk, tempat makan, itu juga diatur. Bahkan untuk antrian pun nanti diatur. Itu jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, itu kan sebetulnya peraturan yang sudah dibuat oleh pengelola sendiri. Nah, nanti untuk pemberlakuannya, penindakannya, kalau tetap ada yang ngeyel gitu Bu, itu tetap ada nanti petugas penjaga pengamanan yang akan siaga di tiap-tiap wahana itu, mulai dari rumah makan sampai ke Dufannya sendiri itu tiap itu ada Bu? Ya, jadi tentunya kami memiliki departemen-departemen khusus atau divisi khusus yang memang membawahi dan bertanggung jawab atas semua unit bisnis yang ada di Ancol. Jadi kalau restoran itu kita ada divisi food and beverage yang akan melakukan inspeksi atau monitoring secara berkala kepada mitra-mitra yang ada di dalam restoran yang ada di dalam Ancol. Kemudian untuk unit-unit rekreasi tentunya mereka bertanggung jawab atas unitnya sendiri. Jadi setiap divisi itu melakukan tugas kepada timnya untuk saling mengawasi.
tidak hanya mengawasi pengunjung, tetapi juga mengawasi mitra-mitra yang ada di dalamnya dan juga seluruh karyawan yang terlibat. Nah, kalau untuk pengamanan dari luar internal Ancol sendiri itu ada juga nggak? Mungkin disiagakan dari TNI dan juga Polri untuk membantu, itu ada? Ya, tentunya kita juga melakukan koordinasi ya, dan sampai saat ini memang hubungan kita sangat baik dengan pihak TNI dan Polri, dan sangat dibantu oleh TNI dan Polri, sehingga selain pengamanan internal juga kita dibantu oleh petugas eksternal itu. Ya. Nah, Bu, balik lagi ke pembersihannya ini sendiri yang secara indoor. Berarti nanti ketika sudah dibuka mulai tanggal 20, ketika sudah habis jam operasional itu akan langsung dibersihkan gitu ya, Bu, supaya besokannya langsung bersih lagi gitu. Ya, bahkan di beberapa unit rekreasi itu dilakukan penyemprotan disinfektan 4 jam sekali. Jadi secara rutin, bahkan di SeaWorld itu juga ada seperti itu, pemberlakuan 4 jam sekali, terus di Dufan juga seperti itu. Ini artinya akan ada penutupan beberapa wahana gitu, Bu ya, ketika nantinya sedang disemprot, nanti baru dibuka lagi setelah selesai. Ya, betul, pemberhentian sementara. Jadi selama melakukan penyemprotan disinfektan, kita clear up, kemudian penyemprotan, dan setelah itu bisa dinikmati kembali. Nah, Bu, sekarang untuk animonya sendiri, ini kan sudah mulai banyak nih yang pesan secara online untuk masuk ke area Dufan, SeaWorld, area-area wahana lainnya. Gimana, Bu? Animonya udah cukup tinggi atau masih sekitar 50% atau masih di bawahnya sebetulnya dari hari-hari biasa tentunya nih? Ya, kita masih melihat perkembangannya dan kita terus monitor setiap hari untuk dari online ticketing itu. Dan secara animo, kalau kita lihat dari interaksi di media sosial Ancol itu, mereka rata-rata pengunjung sudah kangen Ancol. Jadi kita berharap nanti rasa kangennya itu diimbangi dengan ketaatan atau kedisiplinan sehingga kita bisa senang selamat bareng-bareng di Ancol. Terakhir, Bu, ini ada pembatasan usia nggak untuk mereka yang mau berwisata masuk ke kawasan Ancol ini? Mungkin misalnya anak-anak atau mereka yang sudah lansia yang udah rentan sebetulnya terkena paparan COVID-19 ini, Bu? Betul. Jadi memang kita sesuai dengan anjuran yang diterapkan oleh untuk kawasan pariwisata, itu kita melakukan pembatasan usia. Anak usia di bawah 5 tahun, kemudian orang tua atau manula yang usia di atas 50 tahun dan juga ibu hamil. Iya. Langsung di stop di depan pintu masuk Ancol ya, Bu ya, dicek dulu nih ada anak-anak enggak, kalau misalnya ada langsung nggak boleh masuk tuh ya, Bu ya. Betul. Jadi juga nanti di tiketin online juga kita akan ada semacam pernyataan kesehatan secara mandiri. Betul-betul dia memang sehat untuk berkreasi, sehingga nanti itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan gitu kan, harus jujur mengisinya. Dan juga kita lakukan pengetesan juga di sini suhu gitu. Terima kasih banyak Ibu Rika, sudah banyak sekali memberikan informasi. Nah, tadi pemirsa sudah disebutkan tanggal 20 Juni ini kawasan Ancol sudah mulai dibuka. Nah, untuk Anda mungkin yang sudah tidak sabar ingin berekreasi bersama keluarga, ingat selain mematuhi protokol kesehatan, tapi tadi juga sudah ada batasan usia. Nih ya, ini untuk yang masih balita, masih kecil, kemudian yang sudah lansia 50 tahun ke atas ini dipersilahkan untuk tidak perlulah berjalan-jalan berekreasi ke area publik wisata Ancol seperti ini. Lebih baik untuk stay at home, menjaga diri, kesehatan dan juga kebersihan Anda. Nah, pemirsa, kabar siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.